Halo Kang Bro, balik lagi sama saya. Ini saya punya bahan anting putri. Ini pertumbuhannya stuck. Jadi mau saya akalin, mau saya garap. Cuman ada beberapa yang harus saya sampaikan. Jadi begini. Untuk pertama muka dari sini. Cuman ini terlihat kecil ya. Badannya ini. Dan sekarang mau saya rubah seperti ini. Karena ini badannya besar dan ini sudah ada tunas, jadi aman kalau mau kita potong. Saya motongnya itu tidak langsung, Bang Bro. Harus kita perhatikan dulu, maksudnya saya tidak berani terlalu ekstrim, jadi saya bertahap motongnya. Di belakang sini ada tunas, mata tunas Kang Bro, tapi belum tumbuh, belum mengeluarkan tunas. Jadi mungkin saya akan potong lebih tinggi dulu, dan nanti lihat perkembangannya. Kalau bagus ya saya teruskan, kalau enggak nanti saya press lagi lebih pendek. Bekas gergajian ini sebaiknya kita rapikan biar lukanya itu lebih halus, jadi kemungkinan dia sembuh itu lebih besar. Jadi dulu ini ceritanya bahan saya itu kacau. Kenapa bisa dibilang kacau? Salah penanganan, Bang Bro. Seharusnya press akar itu dilakukan ketika badan atau kerangkanya itu sudah mencapai 50% atau 50% ke atas lah, baru kita press akar untuk mencapai tahapan akar gitu maksudnya. Cuman saya kerangka belum dapat, cuman modal nekat, jadi sudah saya press akar dan alhasil jadinya seperti ini. Jadi masih membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk di bagian atasnya, namun akarnya sudah keburu saya potong. Ya namanya belajar yang pasti ada kesalahan, cuman dari kesalahan itu diharapkan kita evaluasi, jadi kedepannya biar lebih baik. Untuk akarnya juga bekas potongannya sudah menutup seperti ini, namun terlihat kurang bagus karena menyisakan bendolan yang tinggi, atau terkesan di bagian sininya itu lebih besar daripada di bagian sini. Jadi saya sekarang tidak terlalu fokus di akar, saya cuman fokusnya itu ke bagian atas. Dan jadi gini, kenapa ini saya potongnya itu agak tinggi, bukannya di bawah di sini ya. Ini dulunya bahan itu stuck dan sangat sulit untuk menumbuhkan mata tunas. Ya mungkin karena penanganan saya dulu itu belum begitu paham, jadi saya bertahap untuk memotongnya. Nanti kalau sudah keluar subur, nah baru saya press lagi. Memang terkesan sedikit lambat perjalanannya, namun saya menyukai hasil yang maksimal karena saya sudah merawat ini tuh dari kecil, dari ukuran dulu segini sampai sebesar ini. Itu tidak tidak sebentar ya. Jadi saya sayang kalau ini sampai mati. Untuk cabang belum ada kepikiran mau pakai cabang mana, cuman yang jelas
Saya potong seperti ini, saya lihat perkembangannya. Nanti jika memang cabang pertama itu sudah ditentukan di area sini, nah nanti kita ambil tunas yang baru yang jauh lebih subur. Karena ini tunas yang ini kan menguning seperti ini ya, tidak terlalu subur. Nanti kita bisa ambil tunas baru dari bawah, lalu kita lukain, kita tempel. Begitu juga untuk terusannya yang di sini. Jadi kalau untuk cabang atau titik tumbuh itu saya tidak terlalu memikirkan kalau sekarang ya. Yang saya fokuskan itu bagian mana-mananya itu. Saya lihat dulu titik tumbuhnya itu misalkan kurang pas, ya saya akalin dengan cara ditempel. Dan hasilnya pun nggak kalah bagus dari ficus. Contohnya kayak Kimeng, Hibrik itu kan kalau kita kekurangan cabang atau mata tunas kan bisa kita akalin, kita tempel. Dan itu hasilnya 100% bagus. Cuman kalau anting putri itu bisa juga menjadi menghasilkan tempelan yang bagus kalau kita tahu triknya, kita tahu caranya. Kita ambil contoh ini Kang Bro. Ini cabang pertama masih di los, cabang kedua sudah saya potong dan dapat terusannya. Cabang pertama dan cabang kedua ini hasil tempelan. Nah, kalau di bagian cabang pertama tidak terlalu nampak karena sudah mempunyai alur yang bagus dari sini, dari ke bawah ini, dari bawah, dari akar. Tapi untuk di cabang kedua, ini akar saya potong karena saya tidak mau di bagian cabang kedua ini lebih besar dari cabang pertama. Cuman ada kekurangannya. Saya potong itu saya tidak memperhitungkan ini. Nah, ini masih terlihat kayak bekas tempelannya Kang Bro. Dan cara nempelnya itu saya pakai beberapa metode. Ini contoh saya menempel dengan cara melukai si batang utama itu lurus sejajar dengan tumbuhnya akar. Jadi seperti ini ya contohnya. Dan hasilnya bagus menempel, tetapi ada kelemahannya. Di bagian sini itu terlihat pertumbuhannya kurang subur. Karena apa? Karena jalur nutrisi, jalur makanannya itu banyak berpusat dari bawah ke atas. Nah, jadi ibarat kita persempit ya. Ini akar, ini jalur akar ini. Mundur dulu. Nah, ini jalur akar. Dia fokusnya cuma dapatnya dari sini misalnya kan. Jadi dia pertumbuhannya lambat. Berbeda halnya jika kita nempelnya itu agak miring begini. Jadi dua akar yang mensuplai makanannya, dan itu pertumbuhannya jauh lebih bagus. Ini juga contoh lagi cabang tempelan. Saya ambilkan dari tunas akar yang di bawah, saya tempel. Dan saya melukainya itu lurus begini ya, dari atas ke bawah itu lurus. Kalau nampak dari sini ini terlihat besar. Jadi seolah-olah itu memang besar, tapi ada kekurangannya Kang Bro. Kekurangannya di sini, dia itu di bagian sininya gepeng. Jadi tidak bulat sempurna gitu ya. Jadi kalau dilihat dari depan memang bagus, cuman kalau dari samping ini terlihat gepeng Kang Bro. Kita kembali ke sini. Nah, ini sempurna, bagus dia, bulat, keker gitu. Dan ini saya nempelnya itu dari belakang, miring ke belakang gitu. Nah, ini bekas saya nempel dulu, bekas potongannya. Jadi
dari tunas akar itu saya ambil, saya lukain, saya miringkan begini. Dan ini dulu waktu saya nempel itu kecil, bahan untuk nempelnya itu sekitar segini. Ini bekas potongannya, dan dia terlihat masih ada bekas-bekas lukanya. Dan ini juga saya ambilkan seperti ini, miring. Jadi saran saya lebih bagus itu kalau mau nempel, jangan misalkan kita mau ambil seperti ini ya, tunasnya di sini nggak ada gitu. Nah, kita lukainnya itu jangan lurus, tapi agak miring, biar dari bawah itu lebih lebar, presentase nutrisi yang masuk ke tempelannya itu lebih banyak, presentase nutrisi atau makanannya loh ya. Oke, balik lagi ke bahan yang ini. Saya salep kambiumnya itu pakai no drop, dan no drop itu bagusnya itu lebih tebal, lebih bagus, karena dia itu kalau terkena sinar matahari cepat kering, dan kambium di bawahnya yang bekas lukanya itu juga cepat kering. Jadi itu nggak bagus, karena menghasilkan kambium yang untuk nutup itu, karena kambiumnya cepat kering, jadi lebih lama sembuhnya. Untuk bahan ini sendiri usianya sama seperti yang lain-lainnya, 5 tahunan. Tapi kenapa ini kecil, karena saya panen lebih awal dan ada kasus dia stuck atau berhenti atau terlambat pertumbuhannya. Media tanam saya menggunakan tanah berpasir atau pasir kali, itu tanah pasir blader atau peladu, karena di sini gratis, nggak beli. Saya akalinnya itu pakai daun kering sebagai komposnya, supaya media tanam itu tidak cepat mengeras. Kita dalam mendesain bahan bonsai itu, misalkan di awal sudah cocok dengan gaya seperti ini misalnya, tapi nanti di tengah perjalanan ketika kita merasa itu kurang pas, kita harus revisi, karena biar hasilnya itu lebih bagus lagi. Dan mungkin saat ini saya kasih lihat bahan ini bentuknya seperti ini, dan besoknya lagi bisa berubah lagi. Namanya barang hidup pasti ada perubahan, dan perubahan itu diharapkan harus ke dalam artian itu jauh lebih baik daripada yang sekarang. Untuk lingkarnya ini kurang lebih ada di angka 40-an. Ini saya kira-kira saja. Dan ini sudah cukup lumayan tua untuk ukuran bonggol segini. Dan kenapa bonsai itu harganya itu agak mahal? Ya mungkin karena sebuah nilai dari prosesnya itu sendiri, dan perawatannya, soal penyiraman, media, pupuk, dan lain-lain. Karena itu juga memerlukan biaya, jadi wajar jika harganya pun juga sedikit tidak masuk akal. Apalagi sudah ada embel-embel bahwa yang menggarap bahan itu adalah trainer handal atau trainer yang sudah biasa menangani pohon-pohon yang bagus. Di tempat saya itu suhunya itu agak ekstrim ya, tidak bisa diprediksi. Jadi terkadang dingin, terkadang panas. Cuman kalau rata-rata itu suhu itu 30 derajat itu udah positif. Terkadang bisa sampai 32, 33. Jadi saya biasanya itu di atas medianya ini saya kasih batu bata untuk menjaga kelembapan tanahnya. Oke, thank you kalian udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you kalian boys. Dan untuk kontak saya selalu ada di deskripsi.